Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 8 Maret 2022. Masih dengan market yang dua sisi ya. Saya melihat market ini dua sisi, dimana sisi pertama bagi yang tidak punya barang di komoditas akan benar-benar merasakan crash yang cukup lumayan. Berasa ya, apalagi yang megang old stock kayak consumer goods ini lagi parah-parahnya sekali. Dan atau bagi yang full pegang komoditi dan tidak pegang old stock seperti consumer goods dan lain sebagainya, harusnya lagi happy. Jadi kayak dua mata sisi, karena memang market ini market bergerak uptrend, but tidak semua naik ya. Makanya seperti saya bilang, minimal Anda harus punya satu komoditi gitu ya. Dan ya kalau Anda perhatikan, naiknya komoditas ini pun nggak barengan, ini ganti-gantian. Dan saya rasa Anda pun bisa ikut rally-nya tanpa perlu hak ke atas. Kalau Anda tahu trikinya, Anda tahu emitennya, Anda bisa ikut momentum walaupun harga sahamnya mungkin sudah terbang beberapa waktu yang lalu. Itu ya, nanti coba saya sedikit singgung atau saya kasih contoh. Nah, lalu dari sisi market outlooknya masih bergerak dalam channel uptrend ya, masih bergerak dalam channel uptrend. Hari ini juga kayaknya outflow ya, first day outflow di BCA BRI. Kalau ditanya kenapa outflow, ya saya rasa udah cuan ya, karena kan seperti yang saya bilang nih, ini yang saya bilang juga happens bahwa pertama momentumnya ialah yang bagikan laporan keuangan pertama itu bank. Jadi sebelum booming komoditas, market kita dipush sama banking. Oke, baru setelah banking selesai, sudah mulai agak redup, masuklah komoditi. Ya, masuklah komoditi ya, terutama kemarin itu dari batu bara ya. Pertama ya, APTBA, Adro, Indi. Nah, ini batu bara. Ya, dimulai dari terbitnya laporan keuangan ITMG pertama kali itu. Banking kelar, masuk ke laporan ITMG. Nah, berikutnya ialah barengan dengan ITMG ya, ketika banking masih coba ditarik naik, ialah pembagian dividen. Kalau nggak salah saya baca itu BRI ya. BRI mau mengumumkan pembagian dividen. Saya nggak ngikutin sih berapa persen. Nah, sejak saat itu momentum banking udah nggak ada sebenarnya. Udah nggak ada. Seperti yang udah kita bahas nih, kalau Anda stay tune terus di pembahasan saya, ini udah nggak ada. Makanya kenapa logiknya asing jualan di bank, dan kenapa juga saya pun nggak mau maksa rekom banking. Walaupun bukan nggak mungkin masih di push naik ya secara teknikal, tapi resikonya Anda beli di pucuk cukup berasa. Ya, cukup berasa kalau Anda beli di pucuk. Nah, banking selesai, laporan keuangan batu bara, kita ambil sampling komoditi batu bara. Ini udah hampir semua yang blue chipnya. Adro sudah, ITMG sudah. Ini yang pure tambang ya, Adro, ITMG, dan hari ini PTBA. Ya, bahkan di hari ini PTBA juga rilis. Oke, Adro, PTBA, ITMG. Nah, ini yang besar-besar pun sudah rilis laporan keuangan ya. Mungkin sambil nunggu beberapa laporan keuangan emiten lain ya di sektor yang sejenis. Tapi saya rasa 3 emiten ini udah menjadi satu time frame lah, menjadi satu time frame, menjadi satu timeline yang mana sudah mencerminkan ya bahwa momentum komoditi poin pertama yaitu laporan keuangan sudah mulai kelar. Ya, kenaikan pun udah nggak di-push lagi. Oke, naik tapi ya udah. Padahal komoditinya pun kemarin di terakhir hari Jumat naiknya masih gila. Tapi ya udah mengerucut. Oke, nah di sini kita udah clear dulu ya. Saya benar-benar mau ceritain biar teman-teman nggak salah ambil langkah. Ya, banyak kan banking, lalu beberapa sektor yang kena imbas dari kenaikan harga bahan baku ya, INDF, ICBP ini udah pada tumbang. Jadi ya lepasin dulu aja, cut loss ya cut loss, yang penting Anda nggak nyangkut lebih dalam. Nah, setelah selesai laporan keuangan ini, kita tinggal menunggu satu lagi. Pertama mungkin beberapa kalau Anda pegang CPO, laporan keuangan CPO saya juga menantikan. Ya, meskipun mungkin tidak segila emiten batubara ya, karena harga batubara itu dari 80 naik ke 400 itu udah 5 kali lipat. Ya, itu udah naik 5 kali lipat untuk CPO. Untuk batubara. Tapi kalau CPO, kalau dari kemarin mainnya itu di rentang 2000-an gitu ya. Mainnya di rentang 2000, sekarang ke 6000 baru naik sekitar 3 kali.
Jadi saya rasa lebih bigger gitu ya kenaikannya pendapatan dari emiten batubara. Nah, tapi emiten CPO juga bisa diperhatikan. Nah, momentum berikutnya ialah di pengumuman dividen. Nah, saya rasa sih pengumuman dividen mungkin pertengahan Maret atau mungkin awal April, karena biasa dia bagi itu di akhir April ataupun di Mei. Ya, 2 bulan inilah, April Mei, itu rata-rata banking dan batubara yang biasa bagi dividen gede, ITMG, PTBA, Adro, ini baginya di bulan-bulan tersebut. Nah, itu momentum, menurut saya salah satu momentum kunci, karena kalau itu selesai bisa saja party dari batubara bisa saja kelar, dalam tanda kutip sahamnya akan nge-stuck, akan berat tekanan jual, dan ya mungkin bandar-bandar asing-asing akan taking profit. Nah, ini yang udah terlihat di banking ya. Ini udah jualannya sih cukup besar, 500M. Ya, dan ini harus kita maintain ya. Dan chartnya pun 3 hari gap down. Ini kan udah tanda sebenarnya. Ya, tapi tetap kita masih bisa follow up di komoditi karena ini masih on. Nah, cuman kita atur-atur lah komoditi mana nih yang agak lagging. Gitu ya, itu disiplinnya sih di VVIP Silent Trader ya, saya nggak cerita di sini. Oke, itu untuk sekedar outlook market. Nah, sebelum itu kita akan bahas dulu kita punya trade dan hari ini kita ada diversifikasi ke Inco ya, opsi 1 opsi 2 Maret 7 jam 8.50, which is semua dapat. Inco buy on breakout, kita pakai opsi 2 dapat 5.550 5.600 ya, udah mau tembus TP2 hampir 10%. Oke, kalau Anda nggak percaya, memang dia gap up. Ya, dia gap up di, kita kan buy on breakout ya. Buy on breakout itu memang kita HK 5.600 itu sampai jam 9.26 9.24 itu masih bisa beli. Bahkan dia sempat di menit-menit awal itu dibanting ke 5.550. Jadi pas banget nih area breakout. Nah, kok bisa gitu Om? Ya, belajar makanya ya. Ketika breakout ya sudah, let your profit run. Untuk Inco kita nggak antam ya, kita nggak antam. Tapi ada satu, kita DKFT. Ini udah sering saya bilang juga. Saya udah beberapa kali masukkan nih ke dalam screenshotan. Ya, ini kawalan pribadi dan ya DKFT juga bagus. Nanti saya bahas ya, karena mungkin requestan kayaknya ada yang bahas DKFT. Ada yang nanya DKFT. Jadi ini salah satu komoditi yang agak lagging. Karena kalau batu bara udah pada mungkin beggar dari akhir tahun lalu ya, dari bulan Oktober 2021. Tapi kalau nikel ini baru mulai. Jadi saya rasa upside nikel masih cukup besar ya. Cuman harus kita atur aja trading plan-nya, kita atur money management-nya biar nggak over. Jadi saya rasa emiten nikel nih masih bisa di maintain, cuman atur-atur posisi. Oke ya. Yang pertama, lalu yang kedua Elsa oil, jangan lupa perang ya, perang akan menciptakan harga minyak yang gila-gilaan. Ya, cuman kalau mau kita berpikir lebih jauh, imbas dari semua ini harga bahan baku naik. Ya, kayak tadi CBP sudah merespon harga sama hampir ARB. Harga bahan baku sembako naik, harga minyak naik gitu ya. Bagi Anda pengguna solar, mobil saya solar gitu ya, kayak Dexlight dan lain-lain sebagainya tuh, Pertamina Dex itu naik terus harganya. Saya nggak tahu Pertalite akan naik atau enggak. Jadi imbas jangka panjangnya ini cukup fatal. Ya, jadi saran saya sih manfaatin dulu cuan yang ada sekarang, tapi tetap antisipasi, jaga-jaga potensi yang ada di kemudian hari. Karena ini imbasnya akan kemana-mana nih. Ya, distribusi jadi mahal, cost distribusi, cost logistik mahal ya, harga makanan semua mahal, dan imbasnya akan kemana-mana. Oke, ini untuk Elsa kita rekom di tanggal 4, jadi udah pasti dapat. OTW TP2 juga ya, closingnya cukup bagus 8%, lumayan. Ini Raja juga, Raja kita beli kemarin juga, closingannya di 210, dapat di 206 208, TP di 216 220. TP1 dapat ya. Lalu buat yang mau download kita punya mobile apps juga dipersilakan. Kalau nggak salah watchlist hari ini juga cuan banget ya bagi teman-teman yang ada follow up. Ya, watchlist gratis yang ada di apps kita. Ada Antam, ada Elsa ya, dan juga ada Indi. Indi juga opening tadi sempat naik. Jadi watchlist kita pun juga luar banget. Lalu buat yang mau join VVIP dipersilahkan. Iya, dipersilahkan sekali. Banyak benefit-benefit seperti yang saya bilang. Anda akan benar-benar dipandu, diversifikasi ke sektor mana yang masih on tapi nggak terlalu beli di pucuk. Ya, diskusi dua arah. Ada bot saham, ada mobile apps, ada morning briefing VVIP, konsultasi porto private, dan lain sebagainya. Jadi buat yang mau coba silakan, daripada Anda kebingungan. Ya, daripada Anda kebingungan dan ya
ketinggalan momen itu sayang sekali. Oke, lalu ini win rate kita di bulan Februari kemarin. Oke ya, lalu nextnya kita akan langsung ke pembahasan requestan. Yang pertama ialah dari DKFT. Oke, ya DKFT ini menarik ya, karena volumenya nih lebih besar lagi. Jadi volume tertinggi dia sejak 2 tahun yang lalu. Ya, volume tertinggi dia sejak 2 tahun yang lalu. Jadi ada something besar yang mana menurut saya ya ini imbas dari imbas dari laggingnya antara harga komoditinya dengan harga saham. Gitu ya. Terjadi selisih, terjadi gap gitu. Jadi ya karena terjadi ketimpangan tersebut, makanya harga saham nikel ini uber-uberan ke harga nikelnya. Oke, untuk DKFT ya, untuk DKFT kita harus tahu dulu siapa yang goreng. Ya dong, ya karena kalau kita nggak tahu siapa yang gerakin ya kita akan nggak bisa mutusin ini arahnya kemana. Tapi saya rasa sih broker summary akan tidak terlalu pengaruh kalau condition momentum kayak gini. Mau bandar buang bareng, kalau momentumnya oke dia akan gap up. Itu udah rumus pasti. Jadi ya sebenarnya nggak perlu dicek broker summary ya. Tapi at the end nih banyak yang berpartisipasi. CC, ZP ini dari volume buy-nya nih ketahuan nih. YP ini kan copet-copet. CC, PD, MG, KK. Ya ini rata-rata copeter semua sih di DKFT. Jadi ya nggak ada bandar tunggal. Secara teknikal breakout tema 200 dengan volume yang sangat menjanjikan. Tinggal beberapa resist kecil, tapi resist penting juga, yaitu ada di sekitar di 100 berapa nih ya? 156 sampai 160-an. 159. Nah, ini kuncinya. Dan saya rasa sih mudah untuk di breakout. Ya kalau ini udah di breakout ya saya rasa udah mulai lah. Ini udah waktunya DKFT mulai ke fase uptrendnya. Tinggal kita kawal, kita atur-atur area beli. Karena dia udah berhasil breakout di 130-an, udah stabil nih, udah uptrend. Nah, tinggal positioningnya aja, kita mainnya gimana. Oke, ini bisa di maintain ya, karena ini cukup lagging. Dan ini versi gorengan, biasanya pergerakannya enak untuk copet. BRMS resist selanjutnya di berapa? Itu psikologis di 200. Oke, SMNT ini masih di push juga sama kayak rekom kita seger. But kalau masih mau paksa kejar atas terus, ada satu lagi kayak KKGI. Nah, ini juga yang jarang diperhatikan tapi gas terus. Ya saya rasa Anda kalau mau beli ya pas dia istirahat kayak gini nih. 1, 2, 3 nih, belinya di saat-saat kayak gini. Oke, nah let's say misalnya contoh SMNT besok nggak ARB, nggak naik banyak, dia buat doji, ya Anda mungkin bisa beli pas doji. Karena kalau emitennya memang komitmen naik, dia paling mentok istirahat 3 hari, habis itu naik lagi pasti. Bahkan 1 hari istirahat, besok langsung digas lagi. Ya, tapi saya rasa ya buat yang nggak pengalaman, beli di sini harus disiplin dan harus punya trading plan yang jelas. Kalau nggak, Anda malah akan nyangkut. Karena komoditi ini sifatnya cyclical, ya, sifatnya siklus. Jadi ini nggak long last. Ya, apalagi kayak batu bara 400 ini udah nggak banget sebenarnya. Ya, siklusnya paling mentok di 100. Kecuali komoditi super cycle ya. Jadi saya rasa ini tidak long last dan jangan pikir, wah ini bakal beggar. Ini yang terjadi dulu di teknologi. Oke, wah MLPL nih bisa beggar. At the end sahamnya turun. Sama nih sekarang kita lagi position. Oke, wah batu bara 400, hitung-hitungan, keluarlah semua pakar analis, valuasi, jebret. Yang jadi korban siapa? Ya kita. Kita retail yang nggak tahu, kita beli. Misalnya nanti ITMG ke 40.000. Nah, Anda beli 40.000, invest di 40.000, mati. Ya, jadi hati-hati dan harus berpikir objektif. Ya. Oke, lalu Derma nih sama IPO ya, otomotif belum ada momen. Positioning kemarin mau coba breakout tapi ya gagal, batas di 600. Ya, ini udah mepet sih. Kalau jebol 600 dia akan main di support bawah di 550-an, 570. Nah, tunggu di sini aja kalau jebol. Overall masih sideways ya. Overall chartnya masih sideways, nggak ada perubahan. Nah, bumi masih oke gak? Saya rasa dengan momentum ya harusnya oke. Tapi ya menurut saya nih hati-hati. Bumi sekarang nih ada di area support, area resisten dia uji di sekitar 65 sampai 63, 62. Ini kan area resist yang dulunya support kuat. Nah, ini dia lagi mau coba tembus. Kalau gagal, pertama minimal dia akan tarik ke bawah dulu. Bisa itu untuk double bottom atau ya dia akan konsolidasi. Karena kepentok, dia sudah di CB, balik turun lagi. Ya, kuncinya di 6265. Ya, dan belum bisa tembus.
belum bisa tembus. Oke, jadi ya outlooknya netral. Ya main bumi kuncinya uang dingin dan time frame-nya bisa panjang. Asal dua itu terpenuhi saya rasa masih aman. HKImu, oke ini menarik ya. Hari ini ada pergerakan, saya nggak tahu bandar siapa. Nanti saya juga penasaran, saya mau cek broker summary-nya. Dan balik lagi dia tidur. Sebenarnya kesempatan ya. Saya tadi udah instruksi ke teman-teman VVIP saya. Oke, Anda yang mau lepas silakan. Lumayan tuh tadi sempat ke 53 ya. 53, 52 lama banget. Jadi ya bisa exit menurut saya sudah hal yang cukup lumayan banget. Ya kalau dia bisa exit menurut saya itu hal yang cukup lumayan banget. Oke, jadi itu untuk HKMU sisanya netral karena belum ada update. Kecuali ada update track isunya, ada investor, ya mungkin ada secercah harapan. Tapi kalau itu nggak ada ya sudah. Oke, nextnya BEPS. Technical rebound di support yang kuat. Wah ini saham sih memang keren banget ya. Tapi saya sih nggak pernah beli lagi BEPS. Terakhir saya beli itu pas saya ikut kompetisi Mirai. Ya itu pun belinya di sinilah, di dekat-dekat ya di sekitar sinilah, Agustus ke September. Itu masih di dekat 1000-an tuh. Ya masih di dekat 1000-an nih di sini. Sekarang udah 4000, bahkan sampai ke 7000. Nah, positioning di sekitar 4000 nih support kuat. Ya, Anda harus tahu di 4000 ini the best supportnya si BEPS. Oke, dan entah kenapa ya, kalau saya punya pandangan karena ini emitennya sudah beggar banget. Dan ya sebenarnya dia digoreng karena pemiliknya sendiri aja sih. Jadi nggak ada reason kuat. Ya saya melihatnya oke, dia rebound. Mungkin dia bisa rebound balik ke 5000 ke atas atau let's say 6000. Tapi at the end dia bisa jadi inverted, bisa jadi head and shoulder. Karena rapih banget ya. Ini bahu kirinya sudah kebentuk. Ya, ini kepalanya sudah kebentuk. Nah, ini tinggal nih. Nah, mungkin dia akan rebound, ya mungkin mentok di 5000, 5600 atau mungkin bisa ke 6000. Tapi kalau nggak kuat balik 6000 dan lanjut turun ya ini bisa inverted. Bisa head and shoulders. Jadi ya harus hati-hati. Sisanya paling bisa manfaatkan trading pendek sih. Ya, bisa manfaatkan trading pendek. Oke, nextnya GTSI, ini perkapalan, tapi perkapalannya yang kapal-kapalan ya. Ini nggak jelas juga dari IPO. No comment ya, saya di GTSI no comment ya. Anda bisa cari perkapalan yang lebih aman gitu ya. Let's say mungkin kayak PSSI ini baru breakout. Disclaimer on ya, ini cuma contoh. Wins belum ada momentum tapi ya masih oke. Sochi ini baru breakout. Atau kayak yang harga Iris tapi jelas pergerakannya Temas, SMDR misalnya. Ya jangan kayak GTSI, agak gimana ya, nggak ada pergerakan dia. Ya saya pun nggak suka GTSI. Meskipun dia besok naik 20% pun ya sudah. Ya karena pergerakannya nggak bisa di track. Untuk bull, nah ini bull juga volumenya kencang banget sih. Ya ini volume bull juga kemarin kencang banget. Ini volume ATH dia ya, for information ya. Ini volume tertingginya bull ini kemarin itu di hari Jumat. Dan kalau mau kita track di hari Jumat, kok di KFT sorry. Ini masih sama ya. Masih sama ya. Yaitu II dari dulu ya, tukar barang II dan AN. Jadi ya sifatnya netral aja. Mungkin karena momentum perkapalan ya. Momentum perkapalan ya mungkin mendongkrak si bull untuk naik. Tapi ya sisanya sih Anda mungkin batas aja. Ini di 130 Bollinger Tengah, ada moving average beberapa di sini ya, ini batas. Jadi dia kalau mau lanjut dia nggak akan jebol atau balik ke 130 ke bawah. Paling dia correction di 140 150 baru nanti lanjut naik lagi untuk swing. Tapi overall trennya masih downtrend ya. Jadi agak spekulatif juga kalau kita mau buy-nya di sana. Oke. Nextnya Pegas. Ya, Pegas juga masih oke. Harga gas juga masih terus di-push gitu ya untuk si Pegas. Resist kunci juga udah stabil ya di 1550 sudah di breakout. Ya saya rasa nih masih akan potensial lanjut sih. Ya cuman balik lagi karena chartnya agak tinggi-tinggi, paling Anda kalau mau buy ya buy-nya bisa pas correction aja. Ya let's say asumsi high yang dia buat di 1620, maka correction ideal itu di 1540 ke bawah. Ya di 1540 ke bawah teman-teman baru bisa entry. Kalau mau coba. Jadi lebih enak kalau dikasih agak murah. Ya minimal di 1550 ke bawah kalau dikasih. Overall chartnya masih ke arah atas ya. Baik itu secara monthly, secara weekly. Ini weekly-nya yang harus jadi concern juga ada di EMA 200 nih.
Dari dulu itu kalau Anda tarik nih, ini EMA 200 ini selalu menutup pegas. Jadi selalu ke reject turun, ke reject turun. Sini ke reject turun. Ini coba naik lagi, ke reject turun lagi, dan ini mau breakout. Nah, kalau bisa bener-bener breakout, ya ini di 1650-an ya. Nah, ini udah beda cerita. Harusnya sih udah nggak correction, nggak false, dan trennya bisa panjang. Ya let's say bisa naik ke sekitar 2000-an. Mungkin ya, ada potensial seperti itu. Ya di sekitar 2000-an. Ya tapi balik lagi nih, tergantung kondisi sentimen dari dalam negeri nantinya gimana ya. BSSR. Wah, saham apa ini? Oke, volumenya meledak ya kemarin ya. Likuiditasnya ya oke-oke aja sih. Ya karena lotnya harganya 3000-an ya. BSSR saya nggak tahu nih sektoral apa, tapi volumenya meledak. Kita cek broker summary-nya apakah repo atau bukan. Broker summary-nya bukan repo sih. Ya saya nggak lihat ada repo ya sebenarnya. Nggak terlalu melihat ada repo di sini. Dan sebentar, kita tarik trendline dulu. Harusnya sih udah di breakout ya. Harusnya sih ini sudah di breakout. Ya trendline-nya sudah di breakout hari ini. Gap up ya sudah di breakout. Tinggal tunggu confirmation dia pullback. Ya mungkin ada di sekitar 3000, which is 3000 ini kalau Anda perhatikan 3000 2900 ini ada area support yang kuat dan sudah ditembus. Ada gap juga, jadi mungkin besok dia turun, tutup gap dulu, baru nanti lanjut naik. Target penguatan kalau dia bisa stabil di 3000 itu ada di sekitar 3500 ya. Target pendek untuk BSSR. Tapi apakah ini udah bullish continuation? Jawabannya sebenarnya belum confirm. Tapi dengan adanya volume mungkin sudah bisa diperhatikan. Meskipun saya nggak tahu itu sektornya apa. Next apa? Kwon. Properti belum ini ya, belum ada on ya. Bahkan kayak saya merah pun dia mau jebol, BFDE gitu ya, CTRA. Ya saya rasa momentumnya belum ada sih, begitu pula dengan construction. Ya Adi, WSKT buat low lagi, PTPP, WIK ya ke laut aja udah. Jadi belum ada momentum, no comment. Begitu pula bank-bank mini ya, momennya belum. Karena gini, semua sekarang lagi fokus ke komoditi. Saya udah sering bilang, semua lagi fokus ke komoditi. Jadi yang kayak Aces lah, apalagi ya. Kalau dibilang Aces perusahaannya sehat gak sih? Sehat banget. Tapi kalau momentumnya nggak ada, orang akan lepas gitu. Fund akan lepas, dia akan masuk ke komoditi. INDF, ICBP, ya, Gudang Garam, Unilever, ya, HMSP. Ini kan emiten-emiten udah benar-benar nggak ada power sama sekali. Dan banyak lagi contoh-contoh yang mana mereka sebenarnya bukannya bandar nggak mau goreng, tapi bandar ini lagi pindah dulu, lagi main di komoditi. Makanya saham-sahamnya pada ditinggalin dan pada turun. Sama lah ya, sebagai seorang trader kita kan harus lepas emiten yang nggak ada momen, kita pindah ke emiten yang lagi ada momen. Sama bandar juga begitu. Jadi kalau tanya kayak BBYB ini belum ada momen. Ya secara teknikal sih di 2000 ya kuncinya ya, itu nggak boleh jebol. Oke, seger buat all time high terus, tinggal tunggu correctionnya aja untuk entry. Sisanya no comment karena udah cukup tinggi. PKPK ini juga kalau nggak digoreng ini akan perlahan turun. Ya, kayak gini aja. Perlahan turun Jawa, Toys, apalagi Juste. Ini kan emiten-emiten dulu jadi bahan gorengan ya. Lama-lama turun. Nah, untuk PKPK sendiri, oke dia terlihat masih cukup kuat. Ya, batas di 190. Saya rasa sih kalau bandara niat 210 nyampe. Gampang lah kalau bandara mau kerek. Cuman mungkin dia akan jaga di 190. Nah, ini mungkin angka yang nggak boleh jebol. Karena momennya lagi seperti ini, saya rasa sih harus pantau ketat ya. Jadi jangan sampai dia jebol, dia ARB, Anda masih hold ya, saya rasa kurang bagus. Oke, nextnya CPRO. Ini juga belum ada momen. Ya, belum ada momen tapi sudah disupport. Ya. Kenapa? Karena kalau mau kita perhatikan CPRO di 90-nya ini area kuat. Ya, jadi bisa di maintain lah kalau dia bisa stabil bener-bener balik
Setiap turun ke bawah 90 ditarik naik lagi. Setiap turun di bawah 90 ditarik naik lagi, mungkin bisa diperhatikan. Oke. Oke, sebentar ya. Ada yang pakai nih. Oke, tes ya. Sorry, tadi akun saya dipakai saudara saya ya. Karena ini akun Mirai baru saya juga sih. Ya saya pakai banyak akun. Ya, saudara saya juga yang urusin gitu ya. Jadi mungkin dia mau ngecek. Oke, nextnya kita lanjut ke CPR sudah buka nggak ada momen buat lo baru ya, tinggalin dulu. Apalagi ini masih downtrend. Ya minimal kurangin muatan. BBKP buat investasi apakah masih bagus? Kalau untuk swing pendek belum ada momen ya. Tapi kalau untuk invest ya jujur BBKP saya nggak tahu alurnya, saya nggak tahu skemanya, saya nggak tahu isi di dalam tujuan perusahaan arahnya kemana. Ya, jadi saya no comment ya, dan swing pun per sekarang nggak rekomen karena momennya belum ada. Oke, lalu BABP, IPTV hari ini technical rebound ya. BCAP ini BCAP kena notasi. Lalu IATA ya, oke IATA masih lanjut. Jadi hari ini MNC Group digerakkan ya. Hari ini MNC Group digerakkan, jadi bisa meramaikan lah perdagangan copetan kita di beberapa hari ke depan di minggu ini. Bentar ya, minum dulu. Oke, jadi untuk BABP ya saya rasa sih masih bisa di maintain ya untuk besok. Karena saya rasa kalau momennya ini kan ada yang arah ya, BCAP arah, MSKI arah, IATA arah. Saya rasa emiten-emiten dari MNC Group masih bisa kita copet ya untuk perdagangan ke depan. Ya termasuk BABP, IPTV yang hari ini nggak auto reject. Incall sudah breakout, ada volume ya, closingan bagus. Asing juga terlihat masuk walaupun nggak banyak, lebih banyak pemain lokal. Kalau Antam baru ya, kalau Antam nih baru asing gede ya, ini asingnya besar gitu ya. Tapi ya, in Quantum sama aja lah, cuman siapa yang naiknya paling gesit aja. Overall udah breakout ya, kita makanya buy on breakout di 5550, 5600. Next gap ini ada di sekitar 5200 sampai 5275 ya. Ada gap. Nah, mungkin di gap ini harus ditutup dan next target ya jauh bisa di kepala 6500. Ya next ada di 6500, next lagi udah jauh di 7000. Nah, ini resist-resistasi Inco. Dan bukan nggak mungkin bisa tercapai ya dengan komoditi super cycle yang ada sekarang. Cuman ya diatur-atur aja. Lalu untuk TINS hari ini juga breakout sama ya, yang bedakan TINS ini yang membedakan TINS ini baru breakout kecil. Jadi dia nggak langsung ngegas kayak Inco. Ya TINS breakout di sekitar 1750 sampai dengan 1770-an. Breakout dengan volume juga. Ya volumenya meskipun gak besar-besar banget masih oke. Next target itu ada jelas di sekitar 1900-an. Ya ini resist kuat sih. Oke, cuman ada resist juga yang kuat itu ada di sekitar 1900. Dan bisa di follow up. Ya, rata-rata TINS Inco Antam ini memang sudah breakout. Ya, Antam hari ini breakout di 27. Udah saya bahas juga kalau nggak salah, udah breakout di 27. Cuman ya mungkin kalau yang nikel itu DKFT yang belum. Disclaimer on sih, tapi saya rasa ini bisa diperhatikan kalau teman-teman mau. Oke, nextnya BRMS. Masih coba bertahan ya, dia benar-benar bertahan di atas seperti yang saya bilang kan. Udah bisa beli ya, karena kalau kita asumsikan setiap dia deket-deket garis merah langsung rebound. Ya berapa kali dia sentuh garis merah itu langsung technical rebound. Sekali, dua kali. Dan reboundnya pun juga bukan main-main ya. Ini dari 170-an let's say. Meskipun kayaknya turunnya ini nggak ada volume ya. Coba. Oh gap down aja nih. Ya aslinya sih dia nggak turun segitu. Jadi saya rasa momennya itu ada. Ya momennya untuk BRMS itu masih ada, masih bisa maintain. Dan kalau asumsi dia memang rebound setelah nyentuh garis merah ya maka arahnya balik lagi ke atas. Buat lagi all time breakout lagi di 193, 198 atau di 200. Psikologis 200. Ya, psikologis di 200.
di area 200. Oke, jadi saya rasa cukup. Tadi udah banyak sih beberapa spoil kalau Anda tonton ya, emiten-emiten yang masih menarik beserta sektor-sektor yang bisa kita perhatikan. Tetap diatur, tetap kita cek kondisi-kondisi bursa luar gimana dan yang nge-trigger sektor apa yang potensial untuk naik. Tetap disiplin, jangan over juga. Condition masih nggak baik-baik aja untuk kita semua, jadi ya atur-atur. Oke, saya rasa cukup. So thank you. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.